Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas tentang pengaruh gaya dan tipe kepemimpinan. Hal ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Ahmad Imam, Esos MSI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Aisyah Fitri beserta rekan-rekan saya, ada Siti Ulfatul Zainiyah, Iin Syafitri, Nanda Ayuning Fatimah, Alvina Nurul Fajariyah, Yosi Ramadhani, Siti Fatimah, Farhat Maulidin Najib, dan juga M. Solihin beserta Khairil Anwar. Kali ini kita akan membahas tentang seberapa pengaruh sih tipe dan juga gaya kepemimpinan seseorang tersebut, baik itu dalam sebuah instansi, organisasi, maupun di beberapa sektor. Apakah sepengaruh itu tipe dan gaya kepemimpinan seseorang? Oke, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Di sini saya ingin mendefinisikan apa itu kepemimpinan. Secara definisi, kepemimpinan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu leadership. Berasal dari kata leader, yaitu memiliki arti pemimpin. Para ahli menjelaskan bahwa leadership and influence relationship among leader and followers who intend reaching and outcomes that reflect their shared purpose. Nah, memiliki arti kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi hubungan antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan dan hasil nyata yang mencerminkan tujuan bersama mereka. Jadi itu adalah definisi singkat dari apa itu kepemimpinan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan merujuk pada pola-pola perilaku pemimpin berdasarkan penggunaan otoritas dan hubungan mereka dengan anggota tim. Seorang pemimpin sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai karakter yang berbeda-beda dapat menentukan jalannya sendiri. Tipe kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, tipe otoritas. Tipe otoritas ialah tipe perintah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin tanpa ada konsultasi dengan bawahannya dan harus dilakukan. Menurut Terry, pemimpin yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh, teliti, dan cermat. Yang kedua, tipe paternalistik. Ditinjau dari segi nilai organisasi yang dianut biasanya, sekarang pemimpin yang paternalistik mengutamakan nilai kebersamaan dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang paternalistik. Kepentingan bersama dan perlakuan terlihat sangat menonjol. Artinya, seorang pemimpin yang bersangkutan berusaha untuk memperlakukan semua orang yang terdapat dalam organisasi seadil dan serata mungkin. Yang ketiga, teori karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik adalah seorang pemimpin yang dikagumi oleh orang banyak pengikut. Sikap, perilaku, dan gaya yang digunakan oleh pemimpin yang karismatik menggunakan otokratik. Para bawahan tetap mengikuti dan tetap setia pada seorang pemimpin yang karismatik. Yang keempat, teori demokratis. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Seorang pemimpin yang berdemokratis dihormati dan disegani, bukan ditakuti karena perilaku. Pemimpin demokratis dalam kehidupan organisasional mendorong pada bawahannya menumbuh kembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Gaya kepemimpinan lebih mengacu pada pendekatan pribadi yang digunakan oleh pemimpin dalam memimpin tim atau organisasi. Gaya kepemimpinan bisa lebih fleksibel dan dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan ada 4. Yang pertama, demokratis. Ciri-ciri dari kepemimpinan demokratis ini yaitu memiliki wewenang pemimpin yang tidak mutlak,
Pimpinan bersedia dalam melimpahkan sebagai wewenang kepada bawahan. Kebijakan dan keputusan itu dibuat bersama antara bawahan dan pimpinan. Komunikasi dapat berlangsung dua arah, di mana pimpinan dan bawahan, dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua ada delegatif, memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang memberikan arahan, pembuatan keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri khas dari perilaku pemimpin di dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Yang ketiga adalah karismatis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatis ini ialah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan caranya berbicaranya yang akan memberikan semangat. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan adanya tantangan. Yang keempat, otoriter. Tipe kepemimpinan yang otoriter biasanya mengaruh kepada tugas. Artinya, dengan adanya tugas yang telah diberikan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi, maka kebijaksanaan dari lembaga yang ini mesti diproyeksikan dalam bagaimana ia dapat memerintah kepada bawahannya agar mendapatkan kebijaksanaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Pengaruh tipe dan gaya kepemimpinan. Menurut Gadarsih DKK pada tahun 2020, pemimpin yang unggul dan berdedikasi tinggi terhadap perannya sulit ditemukan di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia krisis multidimensi yang berkepanjangan dan berbagai transformasi sosial yang telah terjadi. Gaya dan tipe kepemimpinan atau yang kita kenal dengan leadership style berpengaruh terhadap keberhasilan dan peningkatan kinerja. Melalui gaya kepemimpinan, seseorang pemimpin mengelola lembaga dan memotivasi karyawan guna untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Saya akan membahas tentang pengaruh gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang berhasil adalah yang pertama, gaya kepemimpinan yang dilakukan bersumber pada hati nurani, nilai-nilai norma, etika, kebebasan, pemberian kepercayaan, pengawasan, siap menerima kritik, saran yang bersifat membangun, tegas dan menghormati kreativitas, inovasi dan motivasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan tersebut berdampak pada kinerja yang meliputi peningkatan kompetensi profesional, peningkatan kompetensi kepribadian, dan peningkatan kompetensi sosial. Tipe kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi organisasi, kerja tim, dan kepuasan kerja karyawan. Menurut Levin, Lipid, dan Witt 1939, kepemimpinan otoriter dapat meningkatkan efisiensi dalam situasi mendesak, namun cenderung menurunkan partisipasi dan kreativitas anggota tim. Sebaliknya, kepemimpinan demokratis mendorong keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat motivasi kerja. Oke, dari beberapa pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa gaya dan tipe kepemimpinan seseorang, gaya dan tipe kepemimpinan seorang pemimpin itu sangat berpengaruh besar, karena hal itu mampu berpengaruh langsung terhadap motivasi, loyalitas, dan juga kinerja para pegawai maupun seorang anggota organisasi. Gaya dan juga tipe kepemimpinan itu sangat berpengaruh, terbukti paling efektif dalam menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan juga inovatif. Oleh karena itu, pemimpin yang baik dan mampu mengkombinasikan tipe dan juga gaya kepemimpinan secara baik sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan organisasi yang akan terjadi di era modern yang sangat dinamis. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhiran dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.